Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Stefan Vlog lagi nggak mau jalan-jalan. Kita lagi mau keliling pusat kota Surabaya. Kita lihat seperti apa kondisi Surabaya pasca kerusuhan kemarin, guys. Ini malam minggu ya, tepatnya di tanggal 8 September 2025. Biasanya kalau malam minggu gini di Surabaya itu, terutama di Jalan Tunjungan, itu rame banget. Nah, nanti seperti apa kita lihat. Ini kita lagi mau OTW ke Jalan Tunjungan. Sekarang masih di Pasar Blauran ini, teman-teman. Kita lagi ada di Jalan Blauran ya. Di depan ini ada Mall BJ Johnson. Sepertinya sih udah rame ya ini, karena kemarin mall-mall itu sepi ya. Saya sempat keluar siang-siang itu melihat Tunjungan Plaza sama Delta Plaza itu sepi, teman-teman. Maaf saya maju sebentar ngelewatin garis, soalnya di depan saya mau nunjukin kalian pos yang rusak itu. Nah itu teman-teman, posnya yang kemarin dirusak seperti ini kondisinya. Kemarin sih kabarnya ada kelompok ojol atau komunitas lainnya yang udah bergotong royong untuk membetulkan atau membenahi pos-pos yang kemarin sempat dirusak sama pendemo-pendemo itu, teman-teman. Jadi ada aksi solidaritas yang membangun ulang fasilitas umum yang kemarin sempat dirusak. Oke, ini kita lagi ada di Jalan Prabang, macet sekali. Apakah masih ada aksi demo di depan? Nggak tahu, kita coba cari tahu ya. By the way, di sini dulu itu banyak toko-toko sepatu ya, rame banget dulu di sini. Dulu saya waktu masih kecil juga kalau diajak orang tua saya beli sepatu ya di sini, teman-teman. Terutama kalau mau masuk sekolah gitu ya, rame banget di sini. Sekarang sudah jauh berbeda, sepi banget. Dan kalau yang di samping kanan ini SMP Negeri 3 Surabaya. Ini salah satu sekolah favorit yang ada di Surabaya, teman-teman. Baik, sebentar lagi kita belok ke kanan ke Jalan Tunjungan. Dan ini masih macet, nggak tahu macet karena apa. Apakah memang karena keramaian yang ada di Jalan Tunjungan, atau apakah ada demo di Geraha lagi, teman-teman, sehingga menimbulkan macet sampai sini. Seperti apa kita lihat, kita belok. Dan gedung yang di depan itu namanya Museum Siola, salah satu bangunan peninggalan dari kolonial Belanda. Di sepanjang jalan ini tuh, teman-teman, banyak sekali bangunan bersejarah ya, peninggalan dari kolonial Belanda. Yang paling terkenal itu nanti di depan ada Hotel Majapahit. Kalau dulu sih nama aslinya itu Hotel Oranye, terus sempat berganti nama menjadi Hotel Yamato ketika hotel itu dikuasai oleh pemerintahan Jepang. Dan sekarang udah berganti nama menjadi Hotel Majapahit. Nanti coba saya perlihatkan ke kalian kalau kita lewat di depan hotelnya ya. Seperti ini kondisi situasi terkini di Jalan Tunjungan Surabaya. Lumayan, nggak lumayan lagi, ini macet banget, teman-teman. Sepertinya sih situasi di kota Surabaya ini sudah aman ya, sudah kondusif, sudah rame lagi. Dan semoga aja nggak ada demo-demo lagi, teman-teman.
Jalan Tunjungan ini sudah menjadi ikonik kota Surabaya. Jadi di sini tuh ramai banget, baik dari wisatawan luar kota ataupun wisatawan lokal ya. Tempatnya ini ramai banget, sama seperti kayak kalau di Jogja itu ada Malioboro, semua pada ngumpul di sana. Sama juga di sini banyak sekali yang pada ngumpul untuk nongkrong atau jalan-jalan di sini, dan karena di sini juga banyak tempat-tempat kafe, restoran, terus toko-toko juga ada. Selain itu untuk tempat foto-foto juga bagus sekali di sini. Banyak juga yang menyewakan, bukan menyewakan, menawarkan jasa foto keliling ya. Di depan ini ada pertigaan, kalau ke kiri itu ke Pasar Menteng teman-teman. Oh iya, kalian kalau bawa mobil atau motor juga parkirnya bisa ke yang ke arah Pasar Menteng itu teman-teman. Soalnya sekarang udah nggak bisa parkir di sepanjang pinggir jalan raya ini teman-teman, udah dilarang sama Pak Erik. Kalau dulu kan parkirnya ini ada di sisi sebelah kanan ini, jadi motor, mobil itu parkir di situ, jadi jalannya menjadi semakin sempit lagi. Kalau sekarang udah lumayan enak, udah lega lagi jalannya. Meskipun kemarin itu sempat ada penolakan dari pemilik-pemilik toko yang ada di sini, katanya ini teman-teman, Hotel Majapahitnya ada di depan. Saya minggir dulu. Seperti ini hotelnya teman-teman, Hotel Majapahit Surabaya. Gimana, mewah kan? Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi. Oh iya teman-teman, dulu di hotel ini sempat terjadi peristiwa bersejarah ketika para pejuang-pejuang Surabaya, arek-arek Surabaya itu merobek bendera Belanda yang dikibarkan di hotel itu teman-teman. Jadi mereka merobek warna biru dari bendera Belanda itu teman-teman. Kan warnanya merah putih biru, yang birunya itu dirobek menjadi warna merah putih, warna bendera Indonesia, seperti itu. Dan ini kita sudah ada di Jalan Gubernur Suryo. Di depan nanti ada gedung Gerahadi di sebelah kiri, kita lihat seperti apa. Dan ternyata aman, sudah nggak ada aksi-aksi demo lagi teman-teman. Nah ini di sebelah kiri ini yang kemarin sempat dibakar, sekarang sudah tertutup ya, kita udah nggak bisa lihat lagi bekas-bekas kebakarannya kemarin. Jadi gedung Gerahadi ini itu merupakan rumah dinas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur teman-teman. Jadi kemarin ketika gedungnya yang di sisi barat itu terbakar, banyak sekali berkas-berkas penting yang ikut terbakar juga teman-teman. Ada juga tempat istirahat dari pegawai-pegawai yang kerja di sana, itu ludes semua barang-barangnya. Ini sebelah kiri adalah alun-alun kota Surabaya. Tidak seperti alun-alun di kota-kota lainnya teman-teman, yang biasanya identik dengan taman atau ada pusat pemerintahan dan ada masjid agungnya. Kalau alun-alun kota Surabaya ini itu sedikit lebih modern, jadi ada museum bawah tanah juga di dalamnya. Lumayan nyaman tempatnya, saya pernah masuk ke situ. Dan di alun-alun tadi teman-teman ada air mancur, yang kalau malam itu air mancurnya menyala dan keluar asapnya, jadi bisa menjadi daya tarik. Kalau kalian membawa anak-anak kalian ke sana pasti senang sekali teman-teman.
Kita sekarang belok ke arah apa, Taman Prestasi ya. Ini juga taman bermain untuk anak-anak dan gratis, tidak ada tiket masuknya. Cuman sayangnya kalau nggak salah di sini itu pencahayaannya itu menurut saya masih sedikit agak redup ya. Jadi pencahayaannya itu kurang terang. Jadi saya tuh sering melihat teman-teman ada pasangan-pasangan yang sepertinya sekarang udah lumayan terang ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu itu agak gelap di sini teman-teman. Nih, udah lumayan terang banget sekarang. Banyak playground atau taman bermain anak-anak di sini. Dulu di sini ini agak gelap, jadi kadang dipakai pasangan muda-mudi yang lagi kasmaran, lagi mojok-mojok di bawah pohon-pohon gitu teman-teman. Oke, dari sini kita langsung lanjut melihat kondisi di mana ya. Apa kita ke ini aja, ke kota tuanya Surabaya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke sana. Kita berarti balik lagi lewat Jalan Tunjungan, lewat di seberang Jalan Praban tadi teman-teman. Terus nanti kita lewat Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Nanti kita juga akan melewati ini apa, gedung DPRD Surabaya. Kita lihat juga apakah gedung DPRD Surabaya ini aman, tak ada bekas-bekas kerusuhan di sana. Ya, semoga negara ini bisa segera normal ya. Tidak ada lagi itu yang namanya rusuh-rusuh dan penjarahan. Soalnya menurut saya pasti aksi-aksi anarkis ini itu ada oknumnya guys, dan yang lain jadi terprovokasi dan ikutan. Banyak yang sudah tertangkap kemarin, termasuk dalang-dalang yang menggerakkan aksi ini. Dan mirisnya banyak anak di bawah umur yang ikut-ikutan. Sebetulnya saya itu orangnya nggak begitu ngurusin politik banget teman-teman, tapi setelah melihat berita-berita kemarin emang bikin emosi juga ya, tentang kebijakan-kebijakan yang seenaknya mereka sendiri, terus menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPR itu yang nggak masuk akal di tengah banyak kondisi rakyatnya yang masih susah teman-teman. Pantaslah banyak yang demo dan protes, apalagi kemarin ada anggota DPR yang artis itu teman-teman. Itu mereka malah ngeluarin statement yang sedikit menantang rakyat ya. Terus dilanjut lagi ada insiden ojol yang meninggal terlindas mobil polisi itu kemarin. Jadi ya, kerusuhan langsung pecah, langsung chaos di berbagai kota teman-teman. Banyak gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas umum yang dirusak. Ya, semoga antara rakyat, wakil rakyatnya di DPR dan pemerintahan ini bisa segera menemukan titik temu ya. Ini kita balik lagi di jalan yang kita berangkat tadi. Jadi kalau lurus itu ke jalan Blauran tadi teman-teman. Cuman kalau dari sini nanti kita nggak bisa lurus ya, harus putar balik dulu. Itu di depan ada Mall Bigi Junction yang tadi kita lewati. Nanti kita belok kanan, terus kita nanti melewatin Monumen Tugu Pahlawan. Setelah itu baru kita lihat gedung DPRD nya seperti apa. Ini pos yang tadi kita lihat dari jauh, ini kita lihat lagi dari dekat. Sepertinya udah dibenahi ya, udah. Kalau kemarin saya sempat lihat itu hancur, terbakar teman-teman, ada gosong-gosong gitu dan bangunannya rusak. Sepertinya tadi itu udah dibenahin sama abang-abang ojol, udah dicat ulang juga. Nanti kita coba lewat di depan Polsek Tegalsari yang kemarin hancur dibakar juga ya.
Tapi nanti kita coba lewat ke gedung DPRD Kota Surabaya dulu, terus nanti lewat ke Kota Tua yang kemarin juga sempat ada demo juga di daerah Kota Tua itu teman-teman. Lalu baru kita ke Jalan Basuki Rahmat, kita lihat kondisi Polsek Tegalsari, sekalian lihat kondisi Mall Tunjungan Plaza yang ada di Jalan Basuki Rahmat itu, yang kemarin sempat ditutup beberapa hari juga ya, waktu masih rame-ramenya demo kemarin teman-teman. Ini sebentar lagi ada perempatan, kita lurus terus nggak jauh lagi, mungkin 150 meter udah sampai ke gedung DPRD Surabaya. Kalian kalau di daerah sini harap hati-hati ya, kalian cek kelengkapan kendaraan kalian seperti spion, terus lampu kalian tuh harus nyala, soalnya di sini ini ketat banget teman-teman. Kalau kalian lewat sini selalu ada polisi yang berjaga-jaga dan mengawasi di perempatan ini. Ya memang sih kita di semua tempat itu harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas ya, cuman kalau di sini memang harus ekstra hati-hati teman-teman, soalnya polisinya di sini nih punya mata elang semua. Dari jarak jauh itu kelihatan teman-teman, banyak sekali yang kena di daerah sini. Oke, di sebelah kanan ini monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Kalau malam sih nggak seberapa ramai ya, ramenya ini kalau pagi, apalagi kalau hari Minggu pagi itu ramai banget teman-teman. Ada pasar paginya juga di sini. Jadi di sepanjang jalan ini banyak orang-orang berjualan kalau di hari Minggu pagi. Kapan-kapan ntar saya buatkan videonya juga bagaimana suasana Minggu pagi di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Nah ini kita ambil kiri, kita belok kiri, nanti bakal terlihat gedung DPRD Kota Surabaya seperti apa. Nah itu teman-teman, yang menyala itu adalah gedung DPRD Kota Surabaya. Coba kita mendekat. Saya sih nggak mendengar berita-berita kerusakan di gedung DPRD ini ya. Yang saya dengar malah gedung DPRD yang ada di kota lain. Kalau nggak salah di Makassar ya, sama di Kediri teman-teman. Nah ini menyala, sepertinya aman aja, nggak ada tanda-tanda kerusakan. Kita lanjut aja ya, kita langsung ke Kota Tua supaya video ini nanti nggak lama-lama banget. Biasanya kalau malam minggu ini juga ramai banget di Kota Tua Surabaya ini teman-teman. Kemarin 2 minggu kemarin atau seminggu sebelum ada kerusuhan demo itu, saya sempat main di Kota Tua Surabaya ini dan ramai banget. Sepertinya ini nanti juga bakal ramai. Kota Tua ini sekarang menjadi wisata baru yang cukup ramai di Surabaya. Lokasinya ada di Surabaya Utara, di depan Mall Jembatan Merah. Cuman sepertinya Mall Jembatan Merah ini udah tutup ya sekarang. Jadi di sana nanti banyak bangunan-bangunan Belanda yang masih berdiri. Salah satunya ada gedung peninggalan Belanda yang sekarang dijadikan Museum Bank Indonesia. Di sana nanti juga ada deretan ruko-ruko tua yang identik dengan bangunan-bangunan khas Belanda, teman-teman. Selain bangunan-bangunan tua, ada juga Jembatan Merah yang menjadi saksi pertempuran dahsyat arek-arek Surabaya melawan Sekutu pada tahun 1945. Jadi di jembatan itu teman-teman, ada Jenderal Malabi, pemimpin pasukan Inggris itu tewas dalam kontak senjata. Nah peristiwa itu memicu kemarahan Sekutu dan akhirnya meletuslah pertempuran 10 November 1945. Dari sinilah Surabaya mendapat julukan Kota Pahlawan, dan Jembatan Merah dikenang sebagai simbol keberanian arek-arek Surabaya, teman-teman.
Ini kita udah masuk di kawasan Kota Tua Surabaya ya. Bisa kalian lihat sendiri nanti banyak bangunan-bangunan tua yang ada di sini. Di sepanjang jalan ini di kiri dan kanan banyak bangunan-bangunan tua teman-teman. Aduh, ini suara knalpotnya moga aja nggak mengganggu ya teman-teman. Semoga nanti suara saya masih bisa terdengar. Oke, lanjut lagi. Di depan ini ada bus Surabaya, salah satu fasilitas transportasi dari kota Surabaya teman-teman. Kalian kalau naik bus itu bisa bayar pakai sampah plastik ya, cuman saya belum tahu bagaimana mekanismenya, soalnya belum pernah naik juga. Ini terlihat cukup sepi di Kota Tua Surabaya. Kenapa nggak tahu, nggak seperti biasanya. Saya biasanya kalau lewat sini, apalagi kalau malam minggu, itu biasanya ramai banget. Baik, dari sini kita bakal balik lagi ya, lewat Jalan Tunjungan nanti. Jadi ini nanti mungkin bakal saya percepat saja videonya, soalnya mungkin di depan nanti ini nggak ada sesuatu yang perlu saya jelaskan teman-teman. Nggak ada sesuatu yang perlu saya ceritakan. Kita nanti bakal lewat Jalan Tunjungan lagi ya. Kalian yang belum puas melihat situasi di Jalan Tunjungan tadi, nanti kalian bisa lihat lagi, kalian nikmati. Saya akan ngomong nanti teman-teman. Baik, dari sini saya percepat videonya sampai ke Jalan Tunjungan. Di depan itu Jalan Tunjungan yang kita lewati tadi. Nanti saya nggak akan ngomong apa-apa ya, supaya kalian bisa merasakan situasi atau suasana asli di jalan ini. Kalian bisa lihat kanan kiri seperti apa suasananya. Ini saya coba ambil posisi di tengah-tengah jalan ya, supaya lebih enak view-nya. Baik, selamat menikmati teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ketika mau melewati Polsek Tegalsari untuk melihat kondisi setelah terjadi kerusuhan pembakaran kemarin.
kita melewati Jalan Gubernur Suryo lagi, tapi kali ini saya akan merepet di sebelah kanan jalan ya. Soalnya di seberang Gedung Gerahadi itu ada taman yang bernama Taman Apsari. Tadi saya lihat sih lumayan ramai juga. Seperti apa suasana di Taman Apsari ini? Banyak sekali orang-orang nongkrong di sini sambil menikmati kopi, sambil ya enak banget sih ngobrol di sini sama teman-teman, sama komunitas. Dulu saya kalau kumpul sama komunitas juga sering di situ teman-teman, soalnya suasananya enak banget. Ini nanti kita ambil kanan ya, kita mau ke Jalan Basuki Rahmat, tapi nanti masih lumayan jauh sih, masih putar balik lagi dulu. Apa nanti saya percepat aja videonya kalau misalnya nggak ada apa-apa. Ini kita belok kanan. Ini mobil mepet banget beloknya. Apa saya yang salah juga ngambil di jalur sepeda ini teman-teman? Sebetulnya jalur sepeda ini boleh nggak sih teman-teman dilewatin sama jalur motor? Dari dulu saya masih bingung. Ini kan yang di sebelah kanan ini ada jalur sepeda ini ya, sepeda apa? Sepeda ontel, sepeda pancal. Nah, apakah boleh kita pemakai kendaraan bermotor ini melewati jalur itu teman-teman? Soalnya kan kadang kosong juga ya, kadang nah itu kan ada jalur sepeda buat orang naik sepeda pancal itu teman-teman. Cuman kadang mungkin kalau situasi sepi nggak ada yang pakai, kita boleh ya lewat jalur ini. Sekarang sekitar jam setengah 10 teman-teman. Kondisi jalan Surabaya seperti ini di malam minggu tanggal 8 September 2025, malam minggu pertama setelah kerusuhan kemarin. Kerusuhan kemarin ini kan kalau nggak salah di hari Jumat ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu itu masih ada kerusuhan teman-teman, masih rame di jalan ini orang-orang demo, terus banyak kerusuhan juga. Mungkin kalau minggu kemarin jalanan masih sepi ya, nggak ada orang keluar untuk jalan-jalan atau nyari-nyari angin gitu teman-teman. Yang ada orang-orang pada demo. Saya aja juga nggak berani keluar kemarin daripada terjadi kenapa-kenapa. Saya mah ikut tim yang duduk diam di rumah aja sambil mantau berita-berita terkini teman-teman. Sebetulnya pengen juga keluar untuk ambil gambar atau ambil video buat konten, cuman daripada nanti terjadi apa-apa, mending kita update kondisinya setelah kondisi udah mulai kondusif seperti ini ya. Kemarin siang juga saya sempat keluar untuk lihat kondisi Surabaya. Kalau nggak salah hari Selasanya saya tuh keluar keliling kota Surabaya teman-teman, dan bekas-bekas kerusuhan ini masih terlihat, belum dipagar-pagar seperti di Gedung Gerahadi tadi kan udah dipagarin bekas-bekas pembakarannya tuh teman-teman. Sama pos-pos Polantas itu masih terlihat hancur semua di Surabaya ini. Nggak semua juga sih, yang saya lihat sih cuman yang di Jalan Braban tadi tuh teman-teman, yang di depan Mall Peggy Tengsan. Nah, sebentar lagi kita sampai di Polsek Tegalsari. Kemarin sih masih belum dibagarin ya, kita lihat nanti apakah dibagarin seperti tempat-tempat yang lain. Nanti kita coba berhenti teman-teman.
tapi nggak lama ya, soalnya kan ini jalanannya juga masih rame, kita nggak boleh berhenti di pinggir jalan. Nah itu teman-teman, terlihat Polsek Tegal Sari rupanya juga dipagarin. Banyak papan-papan ucapan atau karangan bunga itu teman-teman. Coba kita mendekat ya. Bentar, saya mau mendekat dulu. Banyak ucapan-ucapan teman-teman yang mendukung pemerintahan ini. Memang sih seharusnya kalau kita demo atau mengutarakan aspirasi kita nggak seperti ini juga kan caranya ya, nggak harus merusak fasilitas-fasilitas umum teman-teman. Kalau bangunan yang di sebelah kiri ini memang lagi direnovasi ya, bukan bekas perusakan. Nah di depan itu ada Mall Tunjungan Plaza teman-teman. Kita lihat seperti apa kondisinya. Apakah sudah ramai juga? Sepertinya sih memang udah ramai ya, sudah normal ini teman-teman kota Surabaya. Kalau kemarin lusa saya lewat sini yang siang-siang itu sepi banget. Saya lewat sini sepi, terus lewat Mall Delta Surabaya itu juga sepi. Kirain mah tutup kemarin Mall Delta itu kalau dilihat dari luar, tapi ternyata buka, cuma sepi banget. Soalnya infonya kemarin para pendemo-pendemo itu pada masuk ke Mall Delta Surabaya itu teman-teman, pada waktu dibubarkan sama aparat, mereka pada kabur masuk ke mall itu. Jadi mungkin masih banyak yang trauma untuk main atau jalan-jalan ke Mall Delta Surabaya. Nah ini Jalan Embong Malang. Kalau dari Jalan Tunjungan tadi teman-teman, itu ada pasar apa ya, pasar malam Tunjungan atau pasar tradisional Tunjungan gitu teman-teman, saya lupa namanya. Nah itu pasarnya itu bisa tembus ke Jalan Embong Malang ini. Tadi saya lupa tunjukin sih. Kalau di Jalan Tunjungan ini banyak tempat jual makanan-makanan teman-teman. Dan yang cukup terkenal itu ada rawon setan. Meskipun saya yang warga asli Surabaya ini belum pernah nyoba makanannya. Infonya sih harganya ya cukup lumayan mahal, kalau nggak salah 50.000 seporsi ya. Mohon maaf ya kalau salah, karena saya belum pernah juga, tapi katanya memang rasanya enak sih, mantap banget rasa rawonnya, dan dagingnya lumayan besar, cukup besar. Saya cuma pernah lihat reviewnya saja teman-teman. Kalian kalau mau cari makanan nanti di perempatan di depan itu kalian bisa belok kiri. Itu di Jalan Kedung Doro itu juga banyak sekali tempat-tempat makan pinggir jalan. Baik teman-teman, sampai sini dulu cerita saya sambil jalan-jalan atau keliling kota Surabaya ini, sambil melihat bagaimana kondisi Surabaya pasca kerusuhan kemarin di malam minggu pertama ini, malam minggu pertama pasca kerusuhan kemarin ya. Dan ternyata alhamdulillah Surabaya udah normal kembali, kondisi udah aman. Jadi kalian nggak perlu takut-takut lagi kalau mau jalan-jalan atau pergi ke kota Surabaya. Surabaya sekarang sudah aman teman-teman. Baik, sampai sini dulu. Jangan lupa share dan like videonya ya. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel saya teman-teman, supaya saya bisa terus semangat bikin kontennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.